Bismillahirrahmanirrahim. Ubayi'u ustadi. Aku berjanji kepada guruku. An uti'a ustadi. Aku akan taat kepada guruku. An abirra walidayya. Aku akan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. An ajtahida bi ikhlasin. Aku akan bersungguh-sungguh dengan ikhlas. Alla akdziba. Aku tidak akan berbohong. Alla atakhasama. Aku tidak akan berkelahi. Alla ahqira ahadan. Aku tidak akan menghina orang lain. An aqra al-Qur'ana kulla yawmin. Aku akan membaca Al-Quran setiap hari. Alla udkhina. Aku tidak akan merokok. Alla ubdiya zinati illa ma dhahara minha. Aku tidak akan memperlihatkan perhiasan kecuali yang tampak. An atrukal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Aku akan meninggalkan kejelekan-kejelekan baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada suatu kumpulan yang bertiga kecuali Allah lah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada suatu kumpulan yang berlima kecuali Allah lah yang keenam. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Dan tidak ada yang sedikit ataupun banyak dari hal itu kecuali Allah bersama-sama dimanapun mereka berada. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Asatidah yang saya hormati, anak-anakku, para santri yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tausiah tentang berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain. Orang tua adalah merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita bisa hidup di dunia ini tanpa perantaraan kedua orang tua. Oleh karena itu, anak-anakku, para santri, kalian harus sayang kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Jangan sampai kita ini termasuk kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang memerintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya sampaikan, yaitu surat yang pertama, surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu surat An-Nisa ayat 36. Kemudian dalam surat yang lain yaitu surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Itulah surat Al-An'am ayat 151. Kemudian berikutnya dalam surat yang lain yaitu surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Itulah surat Al-Isra ayat 23. Nah, dari ketiga surat tersebut, ini tiga surat tersebut menyatakan perintah untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Al-aslu fil amri lil wujubi. Asal daripada perintah itu adalah menunjukkan kepada wajib. Nah, oleh karena itu sekali lagi, berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya adalah wajib. Kemudian untuk menguatkan kewajiban, perintah kewajiban berbuat baik kepada orang tua, ini ada juga hadis ya yang menyatakan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah wajib, yaitu hadis dari Rasulullah. Ya, ketika itu Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyun? Qala summa birrul walidain. Qala summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddasani bihinna walawis tazadtuhu lazadani. Yang artinya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud kemudian bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pada hadis yang lain dinyatakan bahwa surga memiliki beberapa pintu, dan salah satunya adalah pintu dari birrul walidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab awih padhu. Yang artinya, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Dia berkata hadis ini sahih, disahihkan Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor hadis 914 ya. Nah, itulah ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis yang menguatkan perintah tentang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sekarang bagaimana bentuknya cara berbuat baik kepada orang tua? Itu banyak sekali ya anak-anak untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini kesempatan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena banyak waktu
banyak kesempatan untuk selalu berbuat baik ya. Di antaranya mungkin kalian ketika bangun pagi, kalian kalau laki-laki, mungkin anak laki-laki mencoba untuk mengepel atau sapu-sapu ya. Kalau perempuan mungkin mencuci piring dan lain sebagainya ya. Dan kemudian jadi kalian selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang tua ya, jangan mengecewakan orang tua ya, termasuk di dalam belajar ya. Dalam belajar kalian harus sungguh-sungguh ya, harus sungguh-sungguh. Jadi jangan mengecewakan orang tua. Orang tua sudah mengeluarkan banyak biaya untuk kalian ya, untuk menyekolahkan kalian. Sedangkan kalian sendiri misalkan berleha-leha, santai-santai, main game ya dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini nanti hasilnya tidak akan maksimal, akan mengecewakan kedua orang tua ya, dan juga mengecewakan kalian ya. Untuk lebih jelasnya kita simak beberapa bentuk berbakti kepada orang tua ya. Satu diantaranya adalah berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan ya. Jadi jangan dijauhi ya perkataan yang menyakiti hati mereka ya. Ada hadis yang lain yang menyatakan ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain ya. Jadi ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga sikap kepada orang tua. Baik, yang kedua selanjutnya adalah bersikap tawadu kepada orang tua ya, dan sikapilah mereka itu dengan penuh kasih sayang ya. Walaupun kita sudah berhasil dikatakan sebagai orang yang sudah mapan, sudah menjadi orang yang kaya ya, tapi kita harus tetap tawadu kepada orang tua. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah menjadi orang yang sukses gitu ya, lantas sombong kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam ya. Jadi kita ini harus selalu tunduk, harus selalu santun kepada orang tua, tidak bermuka masam atau wajah yang tidak menyenangkan ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Jadi kalau di depan orang tua itu kita harus berusaha untuk lemah lembut gitu ya, jangan kasar ya, jangan gogol-gogokan ya. Jadi itu tidak baik, tidak sopan ya. Dan yang kelima, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Nah, jadi ketika orang tua misalkan sedang ngomong kepada kita jangan menyanggah, kita jangan mendahului mereka untuk ngomong ya. Jadi dengarkan apa yang mereka omongkan, apa yang mereka bicarakan, karena mereka itu orang tua yang sudah berpengalaman ya, bagaimana menjalani kehidupan ini. Makanya mereka berusaha untuk menasehati kalian gitu ya. Kemudian berikutnya yang keenam, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri ya. Jadi kalau ada keperluan pribadi, tetapi ada juga keperluan orang tua. Jadi orang tua pun misalkan ada keperluan, maka lebih baik kita mengutamakan keperluan atau kebutuhan orang tua dulu daripada diri sendiri gitu ya. Nah, ini terutama adalah masalah duniawi ya, hal duniawi. Kemudian berikutnya nomor 7, dakwahi mereka kepada agama yang benar. Jadi kalau misalkan orang tua kita ini pendidikan agamanya kurang atau keilmuan tentang agamanya itu kurang, maka kita
apa namanya itu beritahu ya bagaimana yang benar, bagaimana yang baik, ya misalkan tentang sholat, ya tentang puasa, zakat dan sebagainya, ya. Kita sebagai santri harus memberi tahu mereka, ya, mengingatkan mereka orang tua. Dan nomor 8, jagalah kehormatan mereka. Jadi sejelek apapun orang tua, tetap mereka itu adalah orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, ya, yang telah mengurus kita. Maka oleh karena itu harus jaga kehormatan mereka. Kehormatan mereka adalah merupakan kehormatan kita juga, ya. Dan yang berikutnya, berikan pelayanan-pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusannya. Nah, jadi kita harus berusaha untuk selalu melayani mereka, ya. Apalagi misalkan kalau orang tua kita ini sudah renta, sakit-sakitan, ya, dan sebagainya, maka kita harus selalu berusaha untuk terus melayani mereka. Jangan jangan mengecewakan mereka, gitu ya. Kemudian yang berikutnya nomor 10, jawablah panggilan mereka dengan segera. Jadi ketika orang tua memanggil, jangan engke-engke, jangan di nanti-nanti, ya. Harus segera datang. Jadi ketika dipanggil, "Nak, kesini," maka kita jangan nanti sebentar lagi. Nah, jadi sebab bagusnya kalian langsung datang, gitu ya. Nah, ada hadis yang mengatakan wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua itu uffin, gitu ya. Jadi ketika diperintah kita mengucapkan mama, ibu, bapak, dan sebagainya, ya. Kemudian yang berikutnya nomor 11, jangan berdebat dengan mereka. Jangan mudah menyalah-nyalahkan mereka. Jelaskan dengan penuh adab, ya. Jadi kalau kita berselisih paham dengan mereka, jangan mendebat, ya. Jadi kita baiknya mengalah. Tetapi kalau mereka salah, ya jelaskan dengan penuh dengan penuh sopan santun, gitu, dengan santun, ya, menyampaikannya. Kemudian nomor 12, segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. Jadi ketika kita lagi di rumah, kemudian datang orang tua, maka sebagai bentuk penghormatan kita, rasa sayang kita kepada orang tua, maka sambut mereka. Kemudian cium tangan, ya, dan seterusnya. Dia nomor 13, jangan mengganggu mereka di waktu mereka istirahat, ya. Jadi ketika mereka istirahat, mereka itu sudah lelah, ya, mengurusi mengurusi rumah tangga, ya. Jadi jangan diganggu dengan perkara-perkara yang kurang penting, ya. Ya, jadi kita harus usahakan mereka itu nyaman, tenang, gitu ya. Gitu. Dan nomor 14, jangan berbohong kepada mereka, ya. Jadi kepada orang tua itu biasakan jangan berbohong. Kita harus jujur, ya. Apapun masalahnya kita harus jujur kepada mereka. Selanjutnya nomor 15, kita jangan pelit untuk menafkahi mereka, ya, karena mereka itu kan sudah mengurus kita, membesarkan kita dari kecil sampai kita sebesar seperti sekarang ini. Mereka rela, mereka ridho, ya, tidak pandang berapapun telah mereka keluarkan, ya. Oleh karena itu kita setelah menjadi orang yang sukses, lantas kita menjadi pelit kepada mereka. Jangan, itu termasuk nantinya itu tergolongkan kepada orang yang durhaka kepada orang tua, gitu ya.
Kemudian berikutnya nomor 16, sering-seringlah mengunjungi mereka. Ya, jadi walaupun kita sudah berumah tangga, ya usahakan kita sering mengunjungi mereka. Mereka akan senang, ya, mereka merasa diakui, ya, mereka merasa dihargai, ya, dengan kedatangan kita. Sebaliknya kalau kita jarang datang, ya, apalagi lama meninggalkan mereka, maka tentu saja mereka akan merasa sedih, gitu ya. Kemudian nomor 17, jika ingin meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dengan lemah lembut. Jadi jangan kasar, ya, jangan menyampaikan permintaan tersebut, ya. Nomor 18, jika orang tua dan istri bertikai, maka berlaku adillah, ya. Jadi orang tua dan istri misalkan bertikai, maka kalian harus berlaku adil, jangan menyalahkan orang tua, ya, jangan menyalahkan istri. Jadi harus berlaku adil. Kemudian yang 19, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Jadi kalau kita punya urusan, kita punya masalah, kita harus bermusyawarah dengan orang tua bagaimana baiknya ini dalam memecahkan urusan-urusan atau masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir, anak-anak, kalau misalkan kedua orang tua kita ini sudah sudah tiada, ya, maka kita harus berziarah kubur kepada mereka dan sering-sering mendoakan mereka, gitu ya. Nah, itu jadi makanya mumpung sekarang masih ada kedua orang tua kita, maka kita harus tetap hormat, tetap sayang kepada mereka, gitu ya. Jangan sampai, sekali lagi Ustadz pesan, jangan sampai kita ini berbuat maksiat kepada orang tua, berbuat durhaka kepada mereka. Senangkanlah mereka, ya, karena orang tua itu di tangan mereka itu kita bisa masuk surga ataupun neraka, ya. Sekian saja dulu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada lain kesempatan. Kita tutup tausiah ini dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.